Bang, tadi kan kita lagi menimbang-nimbang harta ya. Bang Banu handphonenya 20 juta. Masa sih? Iya. Lu, Setahu saya ini harganya 600.000. Casingnya. Casingnya aja 600. Tengil ya. Lu nanya dong handphone gua dong. Bapak saya Samsung Ultra yang paling baru. 2002 ya? 2020. Siapa? Kan lebih mahal dibanding ini, Pak. Ya mirip-mirip lah. Yang tahun berapa tuh, Pak? Samsung juga dong. Saya Apple Watch. 5 jutaan lah. Itu bro. Enggak, ini beli second. Oke. Beli second di Australia. Makanya ada marahnya nih ya. Ini sebenarnya harusnya bisa dikasih taruh kartu. Cuma di Indonesia nggak ada kan, belum masuk. Jadi ini bisa berdiri sendiri nih tanpa ini tadi. Cuma karena beli second ya. Iya. Lucu-lucu lah. Iya, siap. Seorang Bang Banu belinya second. Ya udah. Itulah hidup. Pas sama momen kali ini, Bang. Jadi kita ngomong apa? Kita pengen ngebahas tentang fenomena ada how much your outfit, atau lebih konteks luasnya adalah Use YOLO ya. konteks lebih luasnya adalah pamer harta sih sebenarnya. Jadi fenomena seperti ini, terus juga waktu itu kan pernah kita bahas, tapi kan dulu kan korelasinya sama kurban. Ya. Nah ini kan pamer harta di sosial media, kayak misalkan bahkan ada yang sampai Bang cuman pengen nyewa doang nih, kayak misalkan kan nyewa sepeda Brompton disewa, difoto, terus dibalikin Bang. Dan kalau urusan sepatu, sekarang ada sepatu penyewaan, sneakers yang harganya 20 jutaan, itu ada jasanya disewain, dipakai untuk acara, dibalikin. Itu satu hari itu sewanya bisa 400 sampai 500 ribu Bang, fenomena kayak begitu. Cuma buat ini ya, di Instagram gitu ya? Iya. Nah kalau kita kan ini function, pasti, ya nggak? Sedih juga ada orang begitu. Iya kan, makanya ada orang yang berpura-pura di luar sana. Di luar kesanggupan. Di luar kesanggupannya. Nah itu sebenarnya gimana menurut tanggapan Bang Manu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ada larangan tabzir sama israf. Tabzir itu mubazir ya, berlebih-lebihan. Kayak kita makan 2 piring, 3 piring gitu. Padahal sepiring juga cukup misalnya gitu. Ini makanya hati-hati nih teman-teman yang suka ke all you can eat itu cenderung ke sana. Oh gitu. Cenderung ya. Cenderung. Tapi kalau dihabisin nggak apa-apa dong. Ya kalau tetap biasa wajar ya. Ya nanti itu bisa topik baru ya. Nanti penyinggung restoran yang lagi turun gara-gara Covid makin turun gara-gara Iya. kita. Tapi nggak apa-apa kalau kita di endorse jadi baik Bang namanya. Lanjut. Yang kedua israf itu berlebih-lebihan ya, diantaranya bermewah-mewahan. Mungkin kayaknya kita apal ya dari kecil surat Al-Hakumut Takatsur, wailul likulli humazatil lumazah, dan seterusnya, beberapa ayat-ayat yang memang mengingatkan kita untuk urusan itu, atau surat At-Taubah ayat 34, 35 dan seterusnya. Ada beberapa surat-surat yang mengingatkan itu. Kalau menurut saya sih satu jelas itu bukan sesuatu yang diarahkan oleh agama. Ya kita tampil apa adanya saja. Dan memang bahkan kalau kita lihat cerita salafus soleh ya, orang-orang soleh di zaman Nabi, misalkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dia kaya ya biasa aja. Ya maksudnya nggak berlebih-lebihan lah gitu ya. Mungkin kalau orang itu kayak hidup masih zaman ini ya mungkin jam tangannya ya Apple Watch, itu bukan Patek Philippe, bukan Rolex. Mungkin ya bayangan saya. Jadi yang standar-standar aja ya? Yang common people juga pakai. Makanya kalau dulu, kalau Abdul lagi sholat bareng sahabat yang lain ya nggak ada bedanya, mirip-mirip aja. Kemudian yang kedua, memang dalam agama kita ini di antara yang paling penting kita punya akhlak syukur. Rasanya itu bukan manifestasi kesyukuran kalau cara begitu. Ya kan? Kalau syukur Allah tambahkan, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jadi syukur itu punya teman namanya tadi tidak israf, tidak tabzir. Itu ya syukur terkait harta. Kalau syukurnya bagus maka yang lain jadi. Tapi kalau misalkan dia punya banyak harta, terus dia bentuk syukurnya itu adalah dengan menggunakannya, jadi bentuk rasa syukur rezeki saya akan beli barang-barang mewah misalkan kayak gitu. Kalau menurut saya sih disesuaikan dengan konteksnya saja. Karena kalau menurut saya begini, ada orang ya misalkan orang di tempat kerjanya dia mesti, misalkan taruhlah kita punya teman lawyer gitu, dia beraktivitas dengan lawyer-lawyer yang lain dan seterusnya, maka jadi nggak pantas gitu kalau dia pakai jas jutaan misalnya gitu kan. Kalau dia
Ya kalau dia punya untuk kepentingan kerja dan itu wajar di levelnya dia, di dunianya dia, tidak berlebih-lebihan. Tentu ukuran di setiap level nggak sama kali ya satu sama lain. Kalau saya ngelihatnya begitu. Kayak saya misalkan kebetulan punya HP yang agak mahal gitu, tapi memang fungsionalnya sangat terpakai gitu. Apalagi buat nyimpen data, buat itu sehari Zoom bisa 4 kali, 5 kali. Rasanya perlu yang kuat gitu ya. Tapi kalau memang kita sebenarnya nggak perlu-perlu amat, dan kemudian yang paling penting sebenarnya kita yang tahu ada nggak rasa sombong di situ. Terselip nggak perasaan diri, merendahkan yang lain. Lu apa sih, lu punya apa, gue punya apa gitu. Nah, apalagi yang lebih buruk lagi tadi, ternyata bukan punya juga gitu ya. Ternyata itu kita minjam. Atau kemarin tuh di Twitter ada orang nyombongin mobil platnya RFN belakangnya, yang itu adalah mobil dinas punya bapaknya sebenarnya. Itu kan jadi konyol gitu. Udah gitu dia bangga dengan sesuatu yang itu ibaratnya orang miskin sombong gitu ya. Kan menyedihkan gitu fenomena itu. Nah, jadi kalau menurut saya ukurannya di situ. Nah, kan katanya orang itu nggak bisa masuk surga. Kok katanya? Hadisnya orang sombong itu nggak boleh masuk surga, nggak bisa masuk surga. Ya. Nah, walau hanya sebesar zarrah. Nah, boleh jelasin nggak Bang? Maksudnya, maksudnya gimana, kan susah banget gitu. Namanya kesombongan dalam diri manusia pasti ada egonya segala macam kan. Jadi sehingga ada sombong. Kayak misalkan saya nih handphonenya mahal gitu kan. Itu kan bentuk sombong. Terus nggak mau sebelahan. Ya kan mahal juga gitu. Jadi kalau ini nggak mahal nggak mau. Nah, gimana tuh Bang? Kalau boleh tahu. Ya, jadi yang pertama kalau menurut saya hadis itu benar karena memang sombong itu adalah hiasannya Allah. Yang boleh sombong ya cuma Allah, karena Allah segala sesuatu. Kita apa yang disombong? Bayangin dunia kalau kita lihat bumi dari luar angkasa gitu kan cuma bola kecil. Isinya 7 miliar orang ngumpul-ngumpulan di situ, udah kayak jasad renik gitu kan. Terus dia sombong gitu dengan atribut yang dia pakai. Padahal alam semesta ini luasnya luar biasa. Kita juga bergantung kepada yang lain dan seterusnya. Jadi memang sombong itu sama sekali tidak boleh ada dalam kamus kehidupan kita. Nggak layak sama sekali. Kalau kemudian terbersit karena dorongan setan, langsung kita tutup. Makanya kita harus sensitif. Ya, jadi takwa itu kata Syed Qutb sensitivitas spiritual. Jadi kita begitu tahu setan lagi membisikkan kita sesuatu, mendorong kita sombong, langsung kita tutup dengan istighfar. Kita ngelihat barang kita bagus, kayak misalkan nih Samsung mahal, buat merek maaf. Samsung Ultra yang lain belum punya. Diulangin. Dan seterusnya begitu ya. Apple Pro Max gitu kan. Padahal tangannya kecil gitu kan. Susah meganginnya gitu maksudnya. Ini kan kadang-kadang bingung ngeliat orang tuh, mesti 2 tangan apa bagusnya? Ini gede banget. Iya, makanya saya nggak suka HP yang terlalu gede. Oke, kembali bukan tentang gede atau kecilnya. Kemudian ada rasa sombong, masa langsung ngeliat kita punya barang bagus langsung Masya Allah la quwata illa billah. Ada kalimat-kalimat yang langsung mengingatkan kita, ini semua ya, ujungnya ke Allah gitu. Kita suka dengan rumah kita misalnya, alhamdulillah nyaman. Ada lapangan basketnya ya kan. Masya Allah la quwata illa billah. Karena semua dari Allah, bukan, mau dibikin kolam renang ya kan. Bukan dari gue ceritain tuh. Tapi duitnya belum kumpul. Dan seterusnya. Jadi kalau saya melihatnya perspektif itu jadi penting. Sama halnya ketika kemudian ada apapun rasa di hati kita mesti sensitif gitu. Karena emang setan membisikinnya dari situ kan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi teman-teman yang mau bergaya tentu boleh, sepanjang itu syar'i, sepanjang itu punya sendiri, sepanjang itu tidak ada rasa sombong, sepanjang memang itu fit dengan suasananya. Artinya jangan sampai juga kita pengen gaya gitu ke masjid pakai Jordan 1 gitu, yang rare gitu ya, yang Dior gitu ya, yang bisa auto hilang. Terus kita jadi harus bawa kresek buat ditaruh di tempat di atas sajadah kita demi gitu ya. Atau taruh di sajadah bang, di sini pas lagi sujud. jadi berlebihan. Kita sendiri jadi nggak khusyuk tuh kalau taruh di tempat sepatu tuh sholat. Betul. Itu kan jadi berlebihan. Betul. Jadi ini tentu sesuatu yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Karena akhirnya kita kan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Betul. Apa bab harta ya, kata Nabi ada 2, min aina
iktasaba wa fima anfaqa. Dapatnya dari mana, kemudian dialokasikan, ditampilkan, dipakai seperti apa. Tapi buat orang yang mampu, nggak harus juga bergaya. Zuhud itu nggak harus kelihatan miskin. Harus Nah susah. ini Ya, biasa aja. ini kayak seru nih dibahas lagi ntar di tema lain lah. Iya, nggak harus gitu-gitu banget gitu. Karena memang ada juga Pakai ayat sarung. fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi ya kalau emang orang mampu, tapi kalau kemudian jadi sombong, nah itu jadi masalah. Misalkan ya tadi saya bilang ada lawyer, ada beberapa profesi yang memang di dunianya dia Harus gayanya, necis. iya misalnya begitu. Tadi- Ada level kepantasan. Misalkan dia duta besar, ketemu Iya. duta besar yang lain, masa iya Pakai Xiaomi. masa iya mobilnya Alia gitu kan nggak mungkin. Kira-kira begitu. Jadi perspektif itu sesuatu yang penting. Oke. Tadi Bang yang 2 itu Bang, harta itu ditanyakan dari mana asalnya dan untuk apa dialokasikan gitu. Maksudnya untuk kalau yang Dibelanjakan untuk apa? dibelanjakan untuk apa tuh maksudnya gimana definisi itu? Ya kayak kita beli apapun ya, beli jam tangan ada nggak? Ya kita nanti ditanya sama Allah. Ya kalau kita Diaudit bisa ya, jawab, diaudit ya? diaudit. Oke. Makanya kita sudah mengaudit diri kita sebelum diaudit sama Allah. Berlebihan nggak dan seterusnya. Kita yang tahu ukuran kita kan masing-masing. Sepanjang kita bisa menjawab dan kita yakin kita selamat dengan jawaban kita, ya nggak ada masalah. Bismillah. Gitu. Jadi ukurannya kesiapan kita menghadap Allah. Itu penting. Oke, siap. Jadi nggak apa-apa punya Mercy gitu. Tapi kalau punya Mercy 10 nggak masalah kalau saya. Buat apa orang? Kan dia anaknya 3, satu-satunya cuma 5 kan? Mungkin buat pembantunya, buat supirnya. Itu uji mentok gitu aja berlebihan. Ya jadi pada prinsipnya sebenarnya nggak apa-apa ya Bang ya. Beli-beli barang mahal tuh nggak apa-apa ya selama sesuai fungsinya, sesuai dengan situasinya. Maksudnya memang di area tersebut dia membutuhkan fit ya, disebutnya fit ya. Tapi yang paling penting adalah lebih kepada digunakan apa barang mahal tersebut. Untuk sombong kah ya kan? Ya misalkan nih, saya lagi ngincer Alphard misalkan. Nah, ya kalau memang fungsinya buat keluarga bisa apa segala macam nggak apa-apa fit dan memang juga nggak keganggu keuangan nggak masalah kan. Tapi kalau misalkan dipakai untuk foto di Instagram, pamer segala macam itu yang jadi masalah gitu ya Bang. Atau misalkan punya Alphardnya 5 gitu, atau punya mobil mewahnya berlebihan kan. Kita kan cukup punya mobil 1, 2 misalnya. Tapi kalau kayak orang tertentu dengan aktivitas yang sangat padat gitu. Betul. Saya punya teman misalkan sebelum COVID itu memang dia perlu mobil bagus tuh, karena dia bisa nulis, bisa mikir di jalan misalnya gitu. Maka dia perlu mobil yang nyaman. Tapi kalau punya mobil nyamannya banyak, nah itu baru berlebihan. Gitu. Paham. Jadi dengan kata lain kita nggak dilarang kok untuk membeli. Enggak. Sama satu lagi mungkin tambahannya kalau menurut saya adalah pastikan kita memang punya kesanggupan untuk itu, karena ada orang yang maksain. Belinya gitu. cash lah, jangan nyicil ya Bang kalau bisa Bang. Ya. Jadi gara-gara itu kemudian dia jadi ya kalau bisa cash tentu lebih bagus. Iya lebih baik lah, mudah-mudahan. Dan pastikan itu digunakan, karena ada beberapa ulama kita, misalkan sebut ada Imam La'ith, ada Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada beberapa ulama kita yang luar biasa kaya-kaya begitu, dia memang punya baju yang mahal buat qiyamul lail gitu kan, luar biasa kan. Keren. Jadi ada sajadah khusus qiyamul lail gitu. Jadi menghadap Allah itu spesial. Bukan ada orang ulama dulu kan parfum itu mahal ya. Iya. Apalagi parfum yang beneran biang dan seterusnya gitu. Cuma buat qiyamul lail aja. Jadi luar biasa buat ibadah gitu ya. Mungkin kalau ini tambahannya, tapi yang tadi yang pastikan nggak ada rasa sombong, fungsional, tepat, tidak berlebih-lebihan, pada batasan yang wajar, tidak menjadi fitnah lah intinya. Kalau bermewah-mewahan tuh? Ya bermewahan tuh kayak tadi punya mobil lebih gitu dan seterusnya. Sehingga jadi nggak fungsional ya? Ya. Ya, siap. Nah itu jadi kabar baik buat lo semua kalau lo mau mengejar cita-cita memiliki barang-barang yang diincar, silahkan ya Bang ya, nggak masalah. Sekali lagi disesuaikan dengan tapi diri kita. Sesuaikan sama tampang juga penting kayaknya sih. Astagfirullah. Marah itu. Oke. Atau justru karena tampang. Jadi membantu ya. itu disebutnya disesuaikan. Udah tampaknya biasa-biasa. Itu fungsional. Itu tampaknya biasa-biasa aja, mobilnya mewah. Oh kan, keren. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Meskipun banyak lakarnya, tapi mudah-mudahan dapat hikmahnya Bang. Ya. Dan kalau mau detail bisa tanyalah di komen. Asik. Silakan. Karena biasanya kasus gini khusus. Kalau menurut saya khusus dalam artian mewah buat A dan B kan nggak sama ya levelnya. Dan dia di level pergaulannya masing-masing juga nggak sama. Betul. Gitu. Ini tentu nggak apple to apple, nanti kan apple to Samsung. Samsung Ultra.
Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Banu. Terus juga kalau ada pertanyaan terus di kolom komentar. Kita mudah-mudahan sebulan ya bisa 2-4 video lah ya Bang. Ya, Mudah-mudahan ya Bang. Dan lebih rajin ya. Mudah-mudahan bisa lebih rajin. Meskipun view-nya ya segitu-gitu aja, tapi saya yakin ya kalau view orang tersebut nonton dan bisa merubah jalan hidupnya kan kita yang kita incar itu Bang. Ya. Bukan quantity tapi quality. Itu aja. Dan quantity juga. Salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.